Assalamualaikum Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Kabar baik Ibu. Ya, bagaimana dengan Ibu kabarnya? Alhamdulillah Pak, cukup baik. Iya. Apa Bapak punya waktu? Oh ya, alhamdulillah kebetulan sekarang lagi waktunya lagi lowong, jadi punya waktu untuk berdiskusi dengan Ibu. Ada yang ingin Iya Pak, didiskusikan Ibu? iya Pak. Gini, sekiranya kita bisa berbincang-bincang ini Pak sambil sharing. Eh, Begini Pak, tujuan Iya. saya ini ingin berbincang dengan Bapak. Saya punya permasalahan sedikit Iya. terkait masalah saya di kelas itu masalah siswa saya. Kiranya Bapak Oh, punya waktu bisa eh, memberikan em, tanggapan sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya, Pak. Itu harapan saya dari perbincangan kita nantinya. oh iya iya. Jadi Ibu berharap dengan diskusi ini mungkin nanti ada solusi Bu ya yang bisa dihasilkan terkait permasalahan yang Ibu hadapi bersama dengan siswa Ibu ya. Iya, Pak, seperti Ya, itu. ya Ibu. Eh, Kira-kira masalahnya seperti apa Ibu ya? Mungkin bisa Iya, Pak. diceritakan? Iya, Pak. Begini, Pak, di kelas saya itu saya punya satu siswa yang eh, agak malas menulis. Dia anaknya pintar, tapi itu kadang kalau ada tugas selalu tidak selesai tugasnya. Kalau dikasih juga tugas kelompok, dia suka jahil di kelompoknya. Jadi saya merasa mencari cara ini bagaimana menanggulangi sifat murid saya ini. Satu orang Pak, cuman agak jahilnya ke temannya itu agak Hmm. dari teman-temannya yang lain itu agak beda dia. Kira-kira Oh iya seperti itu, iya. Pak. Oh, jadi ada murid ini Bu yang suka mengganggu temannya pada saat proses belajar di Iya, ya, jadi diskusi kelompok. Ini mungkin anak mungkin terlalu aktif barangkali Budi, jadi mungkin iya sering seperti sering itu. mengganggu temannya. Nah, Iya. eh, kira-kira Ibu ini anak harapan Ibu atau keinginan Ibu sebenarnya ini anak bagaimana sih seharusnya kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, Pak, harapan saya ini kepada siswa saya itu, saya mengharapkan saya ini bisa belajar dengan fokus, terutama dalam berkolaborasi dengan temannya itu bisa betul-betul aktif bersama teman kelompoknya. Seperti itu, Pak, harapan saya. Hmm, ya, jadi kita ingin bahwa siswa kita ini yang suka jahil-jahil tadi itu ini lebih aktif belajar, lebih aktif belajar bersama teman-temannya, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu Iya, temannya, dan dia maksudnya ingin mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan tenang. iya, Pak. Nah, Saya, iya. iya. Nah, kira-kira Ibu kalau menurut Ibu supaya anak ini eh, tidak jahil, ya tidak mengganggu temannya, menurut Ibu apa hal-hal yang perlu eh, dibentuk di kelas? Hal-hal apa kira-kira yang perlu dipersiapkan di kelas supaya anak ini tidak berulah lagi, tidak mengganggu lagi temannya, Ibu? Oh iya Pak, sebenarnya saya sudah memiliki rencana ini Iya, Bu. untuk mengantisipasi lagi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan di kelas, dan terutama keaktifan murid saya yang satu ini, karena cuma satu Ya. tapi ya Oh, cuma satu orang cukup itu, Ibu ya? mengganggu. Iya, Iya. saya membuat kesepakatan baru lagi. Kemarin saya sudah buat Oh, kesepakatan, tapi sepertinya eh, kurang sesuai. Jadi ya saya buat kurang pas ya. coba ya mencoba membuat kesepakatan baru nantinya Ya. untuk lebih apa anak-anak agar lebih disiplin, terutama murid-murid yang siswa saya ini yang agak jahil satu. Saya akan memberikan tugas Hmm. yang
agak lebih sesuai dengan minatnya. Saya akan mencari cara agar Hmm. anak-anak tersebut bisa belajar dengan fokus sesuai dengan minatnya. Kemarin mungkin saya kurang fokus untuk melihat bagaimana minat gaya belajar anak ini. Saya cuma mendominasi yang lain, saya melupakan anak ini. Jadi mungkin itulah penyebabnya. Jadi rencana saya ke depannya seperti itu, Pak. Oh ya, jadi Bapak, Ibu akan coba membuat kesepakatan baru ya dengan apa namanya dengan murid-murid Ibu supaya mereka bisa lebih aktif belajar. Iya, Nah, kemudian anak yang satu ini mungkin bisa diberikan tugas tambahan ya atau mungkin sesuai dengan minat karena dia aktif barangkali. Jadi mungkin iya Pak, diberikan seperti itu rencana tugas saya. yang sesuai dengan minat belajarnya. Jadi dia tugasnya lebih banyak apa namanya diberikan tugas-tugas yang bergerak barangkali. Ya, Iya Pak, begitu seperti barangkali Ibu. itu. Iya. Hmm, ya. Terus kira-kira kalau dengan eh, anak ini diberikan tugas seperti itu, di harapan Ibu setelah anak ini diberikan perlakuan seperti itu, bagaimana Ibu? Ibu ingin anak itu setelah diberikan tugas yang sesuai dengan minatnya, apa harapan Ibu terhadap anak tersebut? Harapan saya Pak, saya kira mengharapkan anak murid saya ini bisa lebih terarah lagi, lebih fokus dengan pelajarannya, jadi tidak jahil lagi dengan temannya, karena saya Hmm. akan memfokuskan ke gaya belajar anak tersebut. Oh iya. Iya, betul. Jadi, dengan memberikan tugas sesuai dengan minat dan gaya belajar anak, ini Ibu berharap bahwa anak ini tidak lagi menjahili temannya. Ya, Iya Pak, karena seperti itu. dia sudah fokus dengan tugas yang Ibu berikan. Ya, Iya apalagi Pak, tugas itu sudah sesuai dengan gaya belajarnya. iya, Jadi, senangnya aktif, bergerak, maka dengan tugas yang bergerak itu mungkin anak ini juga akan fokus pada pekerjaannya dan tidak lagi jahil pada temannya. Kira-kira iya seperti Pak, itu, Ibu ya? iya Pak, iya. Ya. Nah, kemudian Ibu kira-kira supaya anak ini bisa tetap belajar dengan baik tanpa menjahili teman-temannya dan supaya kondisi seperti ini tidak terulang lagi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya pembelajaran-pembelajaran selanjutnya anak ini tidak lagi menjahili temannya? Oh iya Pak, rencana saya itu ke depannya atau tindak lanjut saya Hmm. ingin merancang pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya membuat eh, pembelajaran, metode pembelajaran yang agak seperti bermain begitu, bermain, bermain sambil belajar yang seperti yang lebih banyak bergerak atau berinteraksi Ya, langsung Pak, seperti itu. ya, ya, ya. Nah, Ya, betul Ibu ya. Jadi salah satu solusi mungkin yang Ibu kita dapatkan pada perbincangan ini, jadi mungkin untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya itu mungkin bisa dikreasikan dengan pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas fisik ya, sehingga iya mungkin Pak, iya, anak-anak yang satu ini terutama yang ya kita maksud tadi itu yang senang menjahili akhirnya bisa lebih fokus ya, karena proses pembelajaran itu senang ya, dia senang dengan gaya belajarnya begitu. iya Pak, iya. Ya, nah, eee, jadi, mudah-mudahan, dengan apa namanya, Ibu melakukan proses itu merubah, pembelajaran dengan gaya belajar yang menyenangkan, ini Ibu tentu harus juga, senantiasa menjaga komitmen ini. Ya, Iya, Pak. supaya tetap bisa dilakukan, secara terus-menerus, ya. Sehingga Iya, Pak. tentunya anak yang Ibu tadi, harapkan itu tidak menjahili temannya, ini tidak lagi mengulangi perbuatannya. Iya, Pak. Saya rasa Iya. seperti itu supaya maksudnya anak-anak ini akan agak ada dampak Mhm. perubahannya sehingga saya Iya, akan lebih konsisten, Pak, untuk menjalankan pembelajaran seperti ini ke depannya. iya. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Kira-kira Ibu, untuk menjaga, apa namanya, konsistensi Ibu ini supaya apa namanya tadi, pemahaman apa kesepakatan kelas itu tetap terjaga.
kira-kira pihak-pihak mana saja yang mungkin bisa berperan, bisa membantu Ibu supaya kasus-kasus yang seperti Ibu alami ini tidak terjadi lagi. Ya, mungkin di kelas ada Ibu dengan murid, tapi mungkin dari segi sekolah barangkali mungkin ada pihak-pihak yang mungkin Ibu harapkan bisa membantu supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Iya Pak, saya kira untuk membantu rencana saya ini, selain bekerja sama dengan siswa terutama siswa dan saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, bahkan dengan teman sejawat, dan juga saya juga aktif bersama orang tua siswa kepada murid ini supaya saya bisa berkomunikasi dengan perkembangan anaknya di sekolah, Pak. Seperti itu. Iya. Iya, Ibu. Jadi, dengan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah tentunya, kolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentu ada koordinasi juga dengan orang tua anak tersebut, ini mudah-mudahan bisa menjaga supaya kondisi belajar Ibu di kelas ini bisa sama dengan yang Ibu harapkan dari awal. Jadi si anak ini tidak lagi mengganggu temannya. Nah, Iya, seperti itu, Pak, Ibu. seperti itu. Ya, baik Ibu. Yang terakhir barangkali Ibu, kira-kira dari perbincangan kita ini, diskusi kita pada malam hari ini, apa yang Ibu sudah dapatkan atau bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan proses diskusi dengan kami? Alhamdulillah, Pak, saya rasa dari perbincangan kita ini, saya mendapatkan sedikit, saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya dan perasaan saya menjadi lega, Pak. Bisa berbagi permasalahan dengan Bapak sangat luar biasa, Pak. Perbincangan kita hari ini. Oh iya, ya Bu, saya juga merasa senang ini bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan Ibu terkait dengan masalah-masalah yang Ibu hadapi di kelas. Baik Ibu, mungkin lain waktu saya tunggu cerita perkembangannya ya Ibu ya, bagaimana kelanjutan dari anak ini. Mudah-mudahan anak ini yang Ibu ceritakan tadi ini kedepannya sudah tidak lagi menjadi anak yang usil ya dengan pembelajaran-pembelajaran yang Ibu berikan mudah-mudahan anak ini sudah berubah dan bisa belajar sesuai dengan gaya minat dan gaya belajarnya. Iya Pak, insya Allah. Dan terima kasih banyak juga Pak atas waktunya, Ya, waktunya yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa kita bertemu di lain waktu. Makasih banyak Ibu. Iya Pak, sama-sama. Makasih juga Pak ya. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak. Bagaimana dengan Bapak? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah saya juga hari ini dalam keadaan sehat-sehat, Bu. Eh, Masya Allah. apa Ibu ada waktu? Kebetulan saya mau konsultasi, mau diskusi juga terkait dengan beberapa murid saya yang ada di kelas saya, Ibu. Oh iya Pak. Kebetulan ini saya lagi tidak ada kegiatan, jadi saya punya waktu yang cukup banyak Oh untuk iya, berbincang-bincang, Pak. oh iya. Kira-kira Pak, apa ini tujuannya, Pak? Apa permasalahannya? Iya, iya terima kasih Ibu. Jadi saya berharap Ibu mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan saya solusi ya terkait dengan beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Ya, jadi begini Iya, Ibu, Pak. ya jadi begini Ibu, kebetulan saya ini kan mengajar di kelas 9. Kebetulan di kelas 9 ini saya mengajar di kelas 9 G, ini kelas 9 yang paling terakhir, Ibu. Ya, 9G. biasanya kalau sudah di kelas 9 terakhir ini, itu siswa-siswanya sedikit lebih unik dari siswa yang lain. Nah, Iya. kebetulan, ya ada beberapa permasalahan ini, ada
dua siswa saya di 9 ini, kalau pada saat proses pembelajaran jam saya itu setelah sholat duhur, ini Iya, ada dua orang yang sering tidak ikut. Ya, ada dua orang yang sering tidak ikut pembelajaran saya setelah jam istirahat jam siang. terakhir Nah, istirahat. ya, Oh, seperti ya, itu. ya, Iya, jadi ya. oh iya. Kemudian, Kira-kira Pak, apa ya, penyebabnya? ya, Apa Bapak ya. apa Bapak Selain sudah itu Ibu, mencari? Ya. ya, ya. Selain itu Ibu ada juga lagi satu saya temukan. Ada Oh lagi iya, satu saya temukan, iya. Jadi ada dua ini, Ibu. Ternyata ada ada dua satu permasalahan. orang yang eh, apa namanya, sekelompok dengan yang dua ini yang selalu tidak ikut belajar pada siang hari. Ada satu orang yang temannya, tapi dia kalau ikut dia lebih dominan tertidur, ya sering tertidur, hampir tertidur di dalam kelas. Ya, nah mudah-mudahan dengan diskusi ini saya berharap ada solusi bagaimana eh, anak-anak saya ini, yang dua orang ini yang sering tidak mengikuti jam pelajaran setelah duhur, itu bisa kembali aktif belajar. Begitu juga ada satu orang ini yang sering tertidur di kelas, ini bisa aktif kembali belajar, Ibu. Oh iya Pak, mudah-mudahan. Jadi permasalahan Bapak ini ada siswata yang satu itu tidak ikut di jam pelajarannya Bapak. Kemudian yang kedua itu dia mengantuk di saat mulai belajar di jam pelajaran Ya, Bapak. Jadi terkait masalah ini, apakah Bapak sudah tahu apa penyebab dari anak-anak tersebut itu, terutama yang pertama dulu, mengapa dia tidak ya, ikut di jam pelajarannya Bapak? ya. Baik, Ibu. Setelah saya coba telusuri, saya bertanya-tanya dengan wali kelas di kelas sebelumnya, di kelas 8. Ya, Saya temui bahwa anak ini memang labil. Dia mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Ya, sehingga ketika dia mendapatkan ajakan apa saja itu, ya, kebetulan dia mendapatkan ajakan dari temannya untuk bolos, sehingga dia gampang terpengaruh. Akhirnya dia ikut juga bolos. Nah, ini yang pertama, Ibu. Kemudian yang oh kedua, seperti setelah ya. saya telusuri, ternyata ini Ibu, dari wali kelasnya juga sebelumnya, ternyata ini anak memang setiap sebelum subuh dia sudah bangun, agak cepat bangun. Dia membantu orang tuanya. Kebetulan orang tuanya ini pengangkut ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Jadi dia diminta oleh orang tuanya untuk membantu. Jadi sebelum subuh biasanya sudah bangun, membantu orang tua untuk mengangkut ikan ke pelabuhan. Nah, akhirnya berdampak pada proses belajar mengajarnya di sekolah yang sedikit apa namanya selalu terlihat mau mengantuk, mau tertidur, Ibu. Ya, seperti Ya, itu, Pak. Ibu. Oh, ya, jadi seperti itu ya, Pak, bahwa siswa Bapak yang pertama itu dia terpengaruh dari lingkungan Iya, bersama temannya sehingga dia tidak ikut pelajaran Bapak. Kemudian siswa Bapak yang kedua ini ternyata kalau pagi atau mulai dari subuh tadi dia sudah membantu orang tuanya. Jadi pas sampai di sekolah dia mulai tertidur. Jadi dari penyebab penyebab ini yang telah Bapak ketahui, kira-kira rencana aksi Bapak ini apa rencana Bapak ke depannya untuk iya, menyelesaikan permasalahan ini di kelas Bapak? iya, Ibu. Saya coba merancang-rancang, Ibu, untuk anak siswa saya ini yang labil ini, yang selalu terpengaruh dengan temannya. Saya sudah mulai berpikir jika waktu istirahat siang sudah dimulai, saya mau mengajak dia untuk salat duhur berjamaah. Jadi saya bawa dia sama-sama salat duhur. Nah, setelah salat duhur, saya ajak dia diskusi. Kemudian saya juga rencanakan sudah menyiapkan beberapa tugas-tugas kecil ya, yang sederhana yang mungkin dia bisa kerjakan sambil menunggu jam pelajaran berikutnya ya, karena jam istirahat siang ini agak lama, ada 1 jam jedahnya, sementara sholat itu hanya 20-an menit. Jadi masih ada sekitar 30 menit waktu istirahat. Ini saya merencanakan memberikan dia tugas-tugas sederhana
sebelum masuk proses pembelajaran. Jadi mungkin dengan itu anak ini masih akan berpikir lagi jika diajak oleh temannya karena ada tugas yang akan saya berikan. Nah, Iya untuk Pak. yang murid saya yang satu ini, saya akan coba bangun komunikasi dengan orang tuanya, ingin menyampaikan agar untuk sementara anaknya ini di kalau bisa tidak dipanggil dulu untuk membantu. Nah, karena kan sudah kelas 9, kita persiapan Iya. ujian. Nah, kalaupun memang harus dibantu, saya mau kasih saran kalau bisa di hari Sabtu dan hari Ahad saja. Ya, seperti itu mungkin Ibu rencana aksi saya. Oh iya Pak, rencana yang luar biasa Pak. Jadi rencana Bapak ini ke depannya eh, bahwa Bapak akan di jam-jam istirahat itu Bapak akan memberikan tugas-tugas kecil, kemudian yang tugas-tugas sederhana, kemudian di permasalahan Bapak yang kedua ini bahwa akan berkomunikasi bersama orang tua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana Bapak ini? Eh, saya rencanakan mungkin bisa secepatnya, mungkin dalam waktu pekan depan, minggu depan, saya berusaha untuk memanggil anak ini, memanggil anak yang labil ini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan saya bisa mulai pekan depan. Kemudian saya juga sudah berkoordinasi dengan guru BK. Saya berjanji juga sudah bersepakat minggu depan juga bisa mengunjungi orang tua siswa yang kedua ini, Ibu. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Oh iya Pak, luar biasa sekali. Dari solusi dari kiat-kiat Bapak ini, kira-kira untuk komitmen Bapak ke depannya eh, itu untuk dalam menyelesaikan masalah Bapak ini, kira-kira Bapak ini akan melibatkan siapa saja dalam penyelesaian permasalahan Bapak ini? Oh iya. Iya, saya rencananya Ibu supaya masalah ini tidak terulang lagi, saya mencoba untuk melibatkan atau berkoordinasi juga dengan kepala sekolah tentunya sebagai pimpinan, berkoordinasi juga dengan wali kelas anak ini, wali kelas yang sekarang kelas 9, begitu juga wali kelas anak ini waktu kelas 8 untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Ya, tentu juga saya berharap saya bisa berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan guru BK. Karena biar bagaimana anak-anak ini tentu butuh bimbingan dan konseling yang lebih khusus, barangkali waktu yang lebih lama dalam bentuk bimbingan, konseling agar anak-anak ini apalagi kelas 9 itu sudah Ya Pak, ya. seharusnya dia mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian akhir sekolah, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ya. Oh ya loh, luar biasa sekali ya Pak ya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa menyelesaikan atau membantu permasalahan Bapak. Jadi sekiranya dari permasalahan Bapak ini atau solusi yang Bapak sudah dapatkan ini mungkin Bapak bisa jika untuk mendapatkan hasil yang terbaik ini bagaimana komitmen Bapak ke Iya. depannya? Ya, terima kasih Bu. Saya juga sudah mulai berpikir agar kejadian ini tidak lagi terulang ke depannya, supaya siswa-siswa yang lain juga tidak seperti ini. Saya berharap mungkin ke depan nanti ada kesepakatan kelas baru yang akan dibuat, ya, agar anak-anak setelah selesai sholat zuhur ini ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dilakukan supaya mereka tidak ada aktivitas, ya, ada aktivitas. Ini tentu perlu bantuan dari kepala sekolah. Kemudian untuk anak saya yang tertidur itu saya kira mungkin ada bentuk perjanjian kerjasama dengan orang tua mungkin di awal masuk bahwa anak sekolah ini tidak dilibatkan dulu dalam pekerjaan-pekerjaan orang tua yang berat. Ya, karena pekerjaan yang seperti itu yang bisa merusak atau mengganggu aktivitas belajarnya, ini mungkin bisa dihilangkan dulu. Seperti itu barangkali. Oh ya Pak, rencana yang luar biasa ya Pak ya, bahwa Bapak akan selalu berkomitmen untuk melakukan
selalu meninjau permasalahan Bapak ini untuk kedepannya dan memberikan tugas dan berkolaborasi juga dengan pihak-pihak sekolah, terutama guru BK, kepala sekolah, dan Iya, orang tua siswa. Nah, tindak lanjut iya, Bapak kedepannya ini seperti iya. apa kira-kira Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya, tindak lanjut saya setelah mungkin anak ini saya berikan tugas-tugas tadi yang pertama dan yang kedua saya berkoordinasi dengan orang tuanya. Ya, tentu tindak lanjut selanjutnya adalah berusaha memahamkan siswa-siswa yang lain agar tidak terpengaruh. Ya, berusaha membuat kesepakatan di dalam kelas agar pada saat selesai jam istirahat sholat duhur itu harus masuk ke dalam kelas belajar tepat waktu. Ya, ini yang perlu saya tindak lanjuti, membuat kesepakatan kelas agar anak-anak bisa memahami bahwa proses pembelajaran setelah salat duhur itu juga penting, sama pentingnya dengan proses pembelajaran ketika masih di pagi hari. Ya, kemudian juga saya buat kesepakatan dengan anak-anak di kelas mungkin untuk membantu pekerjaan orang tua yang sifatnya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan orang tua yang berat ini mungkin akan dikomunikasikan dan akan dikoordinasikan dengan orang tua yang bersangkutan. Seperti itu Ibu tindak lanjut saya mungkin. Eh, Oh iya Pak, saya kira betul rencana Bapak ke depannya itu saya rasa cukup luar biasa sekali dan mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya itu bisa memberikan dampak yang sangat baik bagi siswa Bapak terutama dan pembelajaran Bapak di kelas. Jadi kira-kira Bapak dari hasil solusi yang Bapak temukan ini, Ibu yang telah Bapak rencanakan, kesimpulan yang Bapak bisa ambil ini seperti apa? Ya, terima kasih Bu. Jadi melalui diskusi ini saya sangat bersyukur karena saya bisa menyimpulkan bahwa saya mendapatkan beberapa solusi, ya beberapa solusi untuk dua kasus murid saya di kelas ini. Ya, paling tidak kesimpulan yang pertama selain mendapatkan solusi ini juga saya bisa eh, memperbaiki kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Dan tentu kesimpulan yang selanjutnya adalah pentingnya berkolaborasi dengan komponen-komponen lain yang ada di sekolah. Seperti itu, Ibu. Oh iya Pak, iya. Oh cukup baik saya rasa dari kesimpulannya Bapak. Kemudian dari hasil perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Bapak setelah kita Iya, berbincang-bincang? iya, Ya, iya. Terima kasih, Ibu. Tentu saya merasa senang dan lega tentunya. Jadi plong begitu karena selama ini saya belum ada teman diskusi, belum ada teman curhat begitu barangkali. Jadi setelah saya sampaikan, akhirnya terpikir beberapa solusi-solusi yang bagaimana tadi kita diskusikan. Jadi perasaannya agak sedikit lebih lega lah Ibu. Jadi saya sudah lebih merasa yakin untuk bagaimana menghadapi kedua siswa saya ini ke depan. iya, Alhamdulillah Pak. Saya juga merasa sangat senang bisa berbagi cerita dengan Bapak, mendengarkan permasalahan Bapak dan saya bisa berbagi hal-hal yang baik. Dan kira-kira Pak sampai sini masih ada Pak yang perlu dibicarakan? Ya, saya kira saya sudah cukup Ibu, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Mudah-mudahan dengan solusi yang dihasilkan ini bisa eh, menjadikan anak-anak saya, murid saya ini sudah bisa aktif lagi kembali belajar di kelas seperti biasa itu. Terima kasih banyak Iya, Ibu atas waktunya. sama-sama Pak. Terima kasih juga. Ya, makasih banyak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.